rusaknya kita ini kan karena kita pertama suka mencari-cari kesalahan orang. Di saat orang melakukan kesalahan kita senang, setelah itu kita sebarkan, dikumpulkan dosa semuanya itu. Ini kan dosa semua, dari mencari kesalahan orang, dosa. Bertepuk tangan atas kesalahan orang, dosa. Nyebarkan kesalahan orang, dosa. Dan dosanya udah gede-gede semuanya, bukan dosa kecil. Termasuk yang kita bahas, ghibah, menggunjing, itu kan dosa gede. Menggunjing, kita akan mengupas sedikit. Menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Orang tuh ngomongin kejelekan orang tuh dasarnya apa sih? Dasarnya dia tahu dulu dong. Kalau sudah hobi, itu dasarnya tahu, bukan sekedar tahu, mencari tahu untuk jadi bahan diskusi obrolan. Bahkan kalau dia menjadi orang yang paling tahu tentang aibnya seseorang, bisa menjadi idola di antara kawan-kawannya. Wartawan istimewa. Sudahlah, ayo kita semuanya belajar, na'udzubillah. Kita minta kepada Allah agar Allah menutup aib saudara kita dari mata kita. Dan kalau lihat, ini tadi kami sampaikan, kalau kita melihat kesalahan siapapun, pastikan itu jadi bahan bagi Anda untuk mengadu di tengah malam. Pastikan kalau Anda belum biasa, pastikan. Dan itu kita diajari semacam itu. Pastikan di malam hari, ya Allah, aku tadi terlanjur melihat berita si fulan, orang itu melakukan dosa, mabuk, ada zina, ada ini, ya Allah. Bahkan termasuk mungkin seorang artis. Kalau seandainya ada yang mereka bermaksiat, ahli la ilaha illallah, kita doakan. Selagi umat Nabi Muhammad, semoga Allah ampuni, semoga Allah beri kesadaran. Dan begitu. Apalagi itu adalah sepupu kita, apalagi itu sahabat kita. Hidup enak itu kan seperti itu, cuman Masya Allah setan nggak seneng. Setan itu menanamkan kebencian di hati kita dengan dibuka mata kita tentang aibnya orang lain. Kita mudah. Ada nasib buruk seseorang kalau dibuka aibnya orang. Setelah dibuka aibnya orang, dia punya kamus kejelekan orang. Tahu semuanya. Masya Allah. Bahkan dia menjadi referensi istimewa. Kalau pengen tahu kejelekan siapa, dia paling tahu. Sehingga kalau ngomong pun juga ceplas-ceplos. Ngomentari orang ceplas-ceplos. Hati jelek semuanya. Baik. Pertama, jangan mencari kejelekan seseorang. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kalau ternyata Anda menemukan kejelekan seseorang, tumpangi dengan panjatan doa. Kalau ngomong kepada Allah, jangan kepada teman. Ingat, kalau ngomong kepada teman namanya gunjing. Ya, sudah kepada Allah, kita lihat saja. Langsung ngadep kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, itu temanku. Pastikan itu ibadah yang luar biasa besar. Dengan seperti itulah Allah akan menutup aib Anda di akhirat nanti. Nggak diseksa kita. Di dunia dijaga oleh Allah, aib kita akan ditutup oleh Allah. Ingat, yang biasa menutup aibnya hamba Allah, Allah akan tutup aibnya dia. Begitu sebaliknya, yang biasa membongkar aibnya hamba Allah, dibongkar oleh Allah, dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Lebih dari itu di akhirat yang paling serem, dosa di akhirat. Hamba Allah, ayo kita tata hati kita. Jadi pasti kita akan melihat aibnya orang tanpa kita sadari. Setelah itu pastikan, aku tidak akan bicarakan ke siapapun. Aku akan ngadu kepada Allah. Ya Allah, itu tetanggaku dengar berzina. Bahkan dia polos ngomong kalau aku berzina. Dia ngaku berzina di hadapanku. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, ampuni dia dan tutup aibnya. Terus panjatan, bahkan mungkin dengan derai air mata. Karena itu saudari kita. Saudara kita dia. Baru setelah itu apa? Pastikan kita tidak ngomongin kejelekan siapapun. Nah, ini malam ini pembahasannya. Pastikan Anda tidak membicarakan kejelekan siapapun dari hamba Allah. Ngomongin kejelekan Fir'aun saja. Tahu Fir'aun? Kita nggak mencaci Fir'aun pun nggak ada masalah kok. Kita nggak mencaci Abu Jahal nggak ada masalah. Coba diem tok. Bagaimana dengan orang beriman? Ngapain kok kita sibuk banget? Kok kayak kurang ngomong? Kalau kurang ngomong, saya baca dzikir Allah 1000 kali, 2000 kali, sholawat 15.000 kali. Inilah yang perlu kita hadirkan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Jadi penyakit yang kami sebutkan satu rentet, satu paket itu sebetulnya. Kalau orang sudah bisa menggunjing, biasa gunjing, nggak mungkin dosanya gunjing tok. Orang biasa ngomongin kejelekan, tidak hanya itu saja dosanya. Dosa bongkar aibnya orang tadi, iya. Mencari-cari kesalahan orang, iya. Menyakitkan orang lain, iya. Na'udzubillah. Nggak punya kasih sayang, iya. Kalau kita mencintai saudara kita, nggak mungkin kita membongkar aibnya. Kalau kita mencintai saudara kita, nggak mungkin kita menggunjing dia. Nah, ilmu ini perlu dirasakan. Bukan teori. Makanya kami sampaikan bukan sekedar kita terpesona waktu di majelis. Oh enggak, kita perlu pulang menjaga. Dan kita saling mengingatkan. Siti Aisyah pernah ditegur Nabi. Sehingga dari situlah kita tahu itu haram. Siti Aisyah menyifati salah satu wanita. Maksudnya apa? Siti Aisyah manusia. Tapi kan salahnya Siti Aisyah untuk jadi petunjuk bagi kita. Siti Aisyah itu menyifati seorang wanita yang posturnya kurang tinggi itu begini. Yang
gini loh maksudnya, kayak jempol gitu loh maksudnya. Nabi marah. Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya kau meludahi air laut yang tawar jadi asin semua, jadi busuk semuanya. Jadi tidak sudah nyifati orang. Allah. Itu menunjukkan apa? Hatinya tidak punya cinta kepada saudaranya. Maka dari itu ini penting, ilmu-ilmu nggak usah macam-macam deh. Kita perlu ilmu dengan sesama deh. Ilmu dengan sesama, dengan saudara. Menjaga hati kita. Agar tidak keluar caci maki dari lisan kita. Agar tidak keluar gunjingan. Dosa kan di sini. Kalau masih ada kita simpan di hati, kita punya dendam, kita marah, kita simpan di hati, kemudian kita perangi, nggak jadi dosa kok. Bahkan kita perangi. Aku marah betul dengan dia, kurang ajar, tapi aku tidak boleh menampakkan, tidak boleh aku caci dia. Ya Allah, ya Allah. Oh, dia pahala itu. Selagi masih di hati, yang repot kalau sudah keluar di lisan. Kita karena sudah biasa dengan media sosial, gampang ke bawah-bawah berita tentang kejelekan orang, tentang ustadz, tentang ini, jangan gampang percaya, saudara. Saya kalau dengar berita tentang kejelekan siapapun, saya tak tutup. Sudah tidak, saya ingin tahu. Saya takut rusak hati saya sehingga saya berubah di saat duduk dengan dia. Saya tidak bisa klarifikasi, tidak bisa tanya, saudara. Saya pengen ya Allah lihatkan kepada kami yang baik-baik, deh, biar hati saya senang, tidak susah. Ini baik, sudah selesai. Kalau tiba-tiba saya minta kepada Allah, ya Allah kalau saya melihat kejelekan seseorang, ya Allah jadikan saya langsung lupa ya Allah. Waduh. Jadikan saya langsung lupa. Pengen saya tiap saat minta begitu. Ya Allah, jadikan saya lupa kalau saya melihat kejelekan. Pertama, ya Allah, tutuplah aib saudara-saudara kami dari mata kami, Allah. Itu selalu kita minta. Dan jika kami terlanjur melihat, ya Allah, hapus ya Allah, jadikan saya cepat lupa. Nah ini, ya harus enak. Kita tidak mau kepikiran, sehingga kita hidup senang semuanya, enak semuanya. Oh, asik.